Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menemani Anda di acara Rumah Anak Muda Masa Depan. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa melestarikan alam ini bukan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung ya. Di episode kemarin, kami juga sudah berbincang terkait bagaimana Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia memprakarsai kerjasama antara Universitas Esa Unggul dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di episode kali ini, kita akan berbincang terkait lebih segmented ya. Tanaman apa sih yang harus ditanam di wilayah yang mana, kemudian bagaimana juga menyertakan seluruh masyarakat termasuk ya dari pihak kampus begitu untuk menanam pohon-pohon yang memang dibutuhkan atau tanaman yang dibutuhkan di area tersebut. Di pagi hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang memang sangat luar biasa dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, bisa memberikan pengetahuan dan tentunya pengalaman mereka semua akan kita ambil nih hari ini. Makanya kita sangat beruntung ya di hari ini. Ada Ibu Dirjen pengelolaan daerah pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi rehabilitasi hutan, Ibu Insinyur Diah Murtiningsih M.Hum. Salam hormat dan salam sehat Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Karena ini akan ditayangkan di seluruh wilayah waktu begitu. Iya, baik kepada Ibu Wakil Ketua Umum 5 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat semua, salam sehat. Iya, selalu memberikan motivasi kepada masyarakat gitu ya. Amin, always selalu. Begitu punya komitmen yang besar. Harus seperti itu. Iya. Dan kalau yang ini sih kayaknya udah semua orang kalau beliau datang pasti acara semua itu akan berubah total menjadi acara yang sangat penuh dengan semangat. Spektakuler. Bunda, spektakuler, amazing, remarkable. Ibu Doktor Dewi Motik Pramono MSI, lengkap ya Bun ya. Apa kabar Ibu Bunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Lu nanya sehat, maksud gua kalau nggak sehat gua kesini di Somah rumah. Habis Bunda kemarin di Palembang, sekarang udah di Jakarta, nanti besok di mana lagi, besoknya lagi di mana lagi gitu. Kita aja yang masih begini aja udah pusing. Masih gitu muda ya. Gitu dong. Bunda tuh langsung deh kemana-mana gitu ya tanpa kecapean. Breakfast in Jakarta, lunch time in Tangerang. Early drink coffee in Palembang. Luar biasa. Ya, baik, kita ke Ibu Dirjen terlebih dahulu ya. Ibu Dia, ketika memang ada beberapa pohon begitu yang memang harus ditanam di wilayah tertentu, ini bagaimana Ibu membuat programnya begitu ya, terkait mungkin kalau misal pohon mangrove kan harus di daerah pesisir ya, dan ini siapa sih yang akan menanam, siapa yang akan diajak kerjasama begitu ya, dan kalau di daerah lain yang bukan pesisir bagaimana? Nah, ini bagaimana programnya? Ya, terkait dengan program mangrove, jadi perlu kami sampaikan bahwa Indonesia punya sekitar 3,3 juta hektar ekosistem mangrove yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari 3,3 juta hektar tersebut, kita punya komitmen untuk memperbaiki atau merehabilitasi sekitar 600.000 hektar. Untuk rehabilitasi mangrove-nya. Nah, kemudian program ini sudah ataupun kegiatan ini sudah berjalan lama, dan pada era pandemi COVID ini pemerintah juga kemudian menerapkan program untuk pemulihan ekonomi nasional melalui rehabilitasi mangrove. Jadi sudah dimulai sejak tahun 2020, kemudian tahun 2021. Ini dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia dengan skema pemulihan ekonomi nasional. Ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah untuk memulihkan ekosistem mangrove-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat atau menggeliatkan ekonomi masyarakat di daerah pesisir dengan program padat karya mangrove ini tadi. Ya. Kemudian tentu saja harapannya siapa yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove ini, tentu saja semua stakeholder, semua elemen bangsa juga yang kita minta untuk care terhadap
ekosistem mangrove ini. Nah, yang paling tentu saja kita harapkan adalah masyarakat di sekitar pesisir, karena mereka hidup di sana. Kemudian juga dia juga akan merasakan dampak bagaimana tadi Bunda juga sudah menyampaikan bahwa mangrove ini bisa menjaga pantai kita dari abrasi. Iya. Nah, di beberapa lokasi abrasi pantai ini juga sudah semakin terjadi, jadi daratannya semakin berkurang. Nah, inilah kemudian program ini juga kita lakukan untuk menjaga daratan kita agar tidak terjadi abrasi melalui rehabilitasi mangrove. Dan ini kalau beberapa elemen yang lain ingin membantu bersama-sama, dan ini sudah dilakukan juga, sudah ada juga yang ikut. Ini tentu saja kita senang sekali bahwa kita peduli terhadap kondisi atau Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Kalau kepulauan berarti kan di pinggir-pinggirnya ini semuanya adalah laut. Nah, ini kita harus jaga bersama untuk menjaga ekosistem mangrove tersebut agar bisa optimal. Iya. Tadi di tujuan yang kedua itu ada meningkatkan ekonomi dengan padat karya, begitu ya? Nah, ini saya akan tanya ke IWAPI karena Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ini gimana nih programnya dari IWAPI? Alhamdulillah kita memang sudah buat program di 2022 ini, yaitu kita akan turun untuk menanam mangrove di pesisir-pesisir pantai, khususnya di Kepulauan Seribu. Memang yang menarik tadi adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pastinya ya. Kalau kita pelajari, saya sudah berapa kali juga buat di Gorontalo kebetulan ya, kami menanam mangrove, lalu kami tebar kepiting. Jadi kita tebar itu kepiting di sana, alhamdulillah automatically mereka akan panen kepiting itu dan mereka akan jual. Itu kan menambah ekonomi untuk masyarakat sekitar, dan gak sulit untuk kita harus beli makannya atau lain kita budidaya ikan ya atau bagaimana. Kita harus beli pakannya, segala peletnya dan sebagainya. Ini gak perlu. Kita lepas aja begitu aja. Tapi dia tumbuh berkembangnya luar biasa. Jadi itulah salah satu yang memang menambah ekonomi masyarakat. Nah, ini mungkin tidak semua tempat mangrove itu ditebar kepiting ya Bu ya. Tapi memang nanti kita adalah target dari IWAPI adalah kami akan mencoba mensosialisasikan selain kita menanam mangrove, kami akan bicara dengan pihak instansi kementerian yang bersangkutan, yang berkaitan untuk bisa kami minta bibitnya untuk kita tebar bukan ikan, adalah kepiting di setiap penanaman mangrove tersebut. Iya. Kalau Bunda Dewi Mutik melihat ini bagaimana nih Bun? Dari kacamata seorang tokoh perempuan nasional, juga akademisi juga, ini. Apakah perlu nih mahasiswa juga ikutan nanam begitu? Justru saya lagi mau gerakin di Esa Unggul, karena saya juga sebagai keluarga Esa Unggul, saya mau bilang, nanti menuju ikut nih ya ke tempatnya Pulau Seribu, Bu Hana, tokoh-tokohnya dari kampus, kita ajak, kita lihat bagaimana kita bisa menghidupkan, karena Anda tahu, di daerah Jakarta Utara, satu desa udah nggak jadi desa lagi, udah laut. Dan ini sekarang saya waktu masih kecil ke Ancol, saya masih bawa anak saya yang sekarang umurnya 46 dan 42 main di pantai Ancol. Sekarang udah nggak ada lagi, horizon udah pakai tembok gede. Nggak mungkin bisa main pantai lagi karena apa? Udah manggil mengser. Sebentar lagi horizon juga udah kelelep. Ini saya nggak bohong. Ini benar, udah bahaya banget. Dan kalau saya pergi ke Mangga 2, maaf ya, gedung setinggi itu, udah masuk berapa? 25 cm. Bayangin. Kalau 25 cm dalam waktu 15 tahun, itu berapa? Ini kan bahaya. Dan Anda kalau pergi ke daerah kuno, daerah kota kuno, nggak usah jauh ke kota tua. Itu tahu nggak sayang? Coba dilihat di museum wayang apa kejadiannya tuh pinggir, udah turun semua. Jadi kan bahaya. Jadi kita nggak main-main, nggak usah ngomongin segala macam. Jakarta ini bakal, maaf ya, tenggelam. Percaya mas saya, karena ini udah ada. Nanti saya bisa kasih lihat mana daerah Jakarta Utara yang udah nggak ada lagi, desanya udah hilang, masjidnya udah hilang, udah tinggal segini, udah kelelep. Itu ada. Iya dong, ini nggak main-main. Kita tinggal di Jakarta loh. Pemimpin semua tinggal di Jakarta. Kalau nggak ngelihat itu bagaimana? Itu bisa kita di soal kita buat tuh Bu Hana, bagaimana tuh kita bisa membantu
daerah yang udah kelelep itu di Jakarta Utara udah nggak ada lagi. Tapi Desa gimana itu. cara menggerakkan para mahasiswa nih? Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang lebih sibuk kepada main games, mobile Media legend. sosial. Jangan Mensos, ngeledek. mensos. Saya nggak setuju. Saya banyak ketemu mahasiswa yang betul-betul care untuk lingkungan hidup. Emang ada lah, namanya itu kan masing-masing. Tapi kalau kita sebagai penggiat Iya. mengajak mereka, Anda lihat aja waktu kembali di kampus ya Bu Hana ya. Bahkan karena kita lagi dalam pandemi corona gini, tapi sebetulnya kita punya 3.000 mahasiswa di Bekasi. Bisa bayangin kalau digerakin ya, kemarin nggak bisa bergerak karena bahaya. Kita nggak mau ada penularan karena corona lagi merajalela. Tapi saya nggak tahu ya, saya tergantung kita ya sebagai penggerak itu bisa mempengaruhi mahasiswa sehingga mereka sebagai itu hobi yang membuat ekonomi keluarga naik. Kalau mereka tahu bisa nanam ini, bisa nanam itu, nggak usah jauh-jauh deh. Saya punya supir juga guruku. Bu, sekarang saya duku saya udah bisa dijual. Salah satu contoh bagus kan? Ya, maksud saya apa yang dipunyain ini bangsa tadi. Pohon keras ya Bu ya. Bisa dimakan Mangrove sendiri, juga, bisa Ibu. dijual juga gitu ya. Pohon Mangrove juga, tapi bukan sayur-sayuran. Ini yang saya bilang kan jadi lebih enak kita untuk orang bisa naik peningkatan ekonomi rakyat. Iya. Bu Hana sebagai Wakil Ketua Umum 5 nih IWAPI, apakah juga akan menggandeng akademisi atau Esa Unggul lah khususnya begitu ya untuk menanam di Iya, sebetulnya memang kita kan besok tanggal 24 akan MOU Iya. yang difasilitasi oleh IWAPI untuk untuk kampus Iya. Esa Unggul dengan KLHK. Betul. Nah, pastinya dengan MOU itu ya kita harapkan kita setiap kegiatan khususnya kita gerakan anak-anak muda ini khususnya mahasiswa pada saat kita turun ke lapangan khususnya untuk menanam mangrove itu kita bisa jangan saja tokoh-tokohnya tapi masih wajib ikut serta. Minimal mereka belajar. Iya. Mereka tahu oh ini loh nanam mangrove seperti ini. Oh ini loh ada nilai ekonominya seperti ini. Iya. Sehingga kan tambah ilmu juga untuk mereka. Iya. Dan juga satu lagi bagaimana lebih mencintai pohon. Saya sudah sampaikan kemarin ke mereka kita akan kerjasama dengan KLHK untuk magang. Bu di sana. Persemayan. Iya, di persemayan supaya mereka belajar karena kalau enggak saya aja sampai sekarang masih belajar untuk mengenal walaupun saya udah di rumah saya ada kali 300 pohon, Bu. Di rumah saya memang sengaja untuk saya belajar bagaimana saya mencintai pohon-pohon ini dan saya mau lihat hasilnya seperti apa kalau saya turun tangan langsung. Nah, kalau mahasiswa seperti itu mereka akan mencintai minimal di rumahnya, bisa sampaikan ke keluarganya, ke orang tuanya. Oh ini cara nanam seperti ini yang benar. Nambah ini, sehingga jadi subur gitu. Jadi teknik atau tata cara menanam itu juga ada caranya, bukan sembarang nanam aja. Jadi saya bilang segeralah buat kelompok yang memang ingin mendalami soal perpohonan atau pertumbuhan, segera segera kita ajak ke persemaian untuk magang di sana. Iya. Itulah cara-cara teknik kita untuk belajar mereka untuk mencintai. Magang di KLHK begitu ya Bu Dirjen. Ini luar biasa, KLHK benar-benar memberikan satu fasilitas kepada kita semua ya. Karena memang bangsa Indonesia ini, negara Indonesia menurut majalah perjalanan Inggris Bun, Time Out, ini ditempatkan di negara paling indah di dunia. Karena memiliki hutan hujan yang begitu besar, kemudian terumbu karang dan lain sebagainya. Dan ini juga harus kita promosikan ya, karena kalau bukan kita lagi, siapa yang akan bangga dengan negara kita? Kadang-kadang kan anak-anak muda, kadang-kadang nih nanti semarahin lagi anak muda nih, nggak semua anak muda gitu. Kadang-kadang kan anak muda ya Bun ya, sukanya kayak ke Korea-Koreaan, kemudian yang suka yang budaya-budaya asing, yang apa gitu. Nah ini juga dengan ditimbulkan rasa bangga terhadap negara sendiri, bangsa kita sendiri ya. Orang Time Out aja majalah Inggris itu menempatkan Indonesia negara paling indah gitu ya di dunia loh gitu ya. Nah kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain mangrove ada program apa lagi Bu Dirjen? Iya. Khusus untuk Ditjen PDASRH di tempat saya ini tentu saja kita melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Selain hutan, tentu saja lahan itu di luar kawasan hutan untuk kita rehabilitasi. Nah, selain itu tentu saja di dalam skema besarnya kita ini adalah sebagai pengawas untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai karena Indonesia itu terbagi habis dalam daerah aliran sungai. Nah, sehingga
ada sungai, kemudian ada daerah tangkapan air itu Iya. menjadi tugas kita untuk mengawasi dan melakukan rehabilitasi. Iya, supaya Karena nggak banjir ya. supaya tidak banjir tadi. Kalau hulunya rusak, itu harus kita perbaiki dengan kegiatan melakukan penanaman. Kemudian juga ada bangunan-bangunan sipil teknis yang harus dibangun. Misalkan untuk topografi yang sangat curam, ini harus dibangun misalkan terasering. Kemudian ada di sungai-sungai juga kalau dia sedimennya sangat Iya. besar. Jadi sedimen besar atau sedimen banyak ini tentu saja akan berakibat terhadap pendangkalan sungai sehingga airnya akan melebar ke pinggirnya. Nah, inilah kemudian kita lakukan untuk ada dilakukan atau dibangun dam penahan dan sebagainya. Dan hulu sungai agar tidak sedimennya tidak larut ke dalam sungai dan karena hujan ini kita lakukan penanaman. Nah, hulu hilir, hulu tengah dan hilir ini harus kita jaga semua karena dia merupakan daerah tangkapan air. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Universitas Esa Unggul dengan melakukan kegiatan penanaman ini adalah untuk tadi agar ada penyerapan air ke dalam tanah. Betul. Nah, sehingga tadi menghindari banjir dan sebagainya. Dan benar-benar tanah longsor kalau kita di kawasan hutan, tapi kalau di perkotaan seperti ini tentu saja untuk menambah resapan air untuk bisa masuk ke dalam tanah. Iya. Jadi tidak berarti Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan juga Rehabilitasi Hutan hanya mengurusi di bantaran sungai begitu ya, Bu Dirjen ya, tapi juga sampai ke daerah-daerah resapan seperti di kampus-kampus ini gitu ya kan, dia benar-benar harus disadarkan gitu ya semua pihak. Bunda Dewi Motik, pokoknya kalau udah ngeliat wajah Bunda nih kayak semangat gitu deh. Kayaknya kalau wawancara Mas Bunda langsung Langsung kalau ke saya enggak. Kayaknya ada rasa apa ya? Gimana gitu ya? Takut diserang. Bun, ini kan katakanlah begini, ada yang mengatakan kalau misalnya nih, so you have to do something important gitu ya, tapi hanya himbauan. Sekarang lagi mood dikerjain, besok nggak dikerjain, besoknya lagi dikerjain, besoknya lagi nggak dikerjain begitu. Ini perlu nggak sih ada regulasi atau dimasukin ke kurikulum gitu misalnya sebagai seorang akademisi, bagaimana Bunda Dewi Motik melihatnya? Saya dari dulu udah mengatakan dari taman kanak-kanak, anak muda belajar sampai dia di kampus itu harus diajari tentang pengetahuan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bukan hanya tanam dan pelihara, semuanya. Buang sampah jangan sembarangan, itu nyuci baju jangan sembarangan, makanan jangan sembarangan, itu semua kan sustainable development. Itu kan yang menjadi MDGs, karena bukan MDGs lagi, lebih lagi, jauh lagi sampai forever and ever. Nah, sedangkan kita aja ngelihat, maaf ngomong, saya tadi pagi melihat apa? Salah satu di daerah Jakarta udah jadi gudang sampah karena orangnya nggak ngerti bahwa sampah itu apa sekarang mesti dikeruk habis itu, karena udah nggak bisa jalan lagi, sungainya nggak jalan. Tadi saya nggak sebutin daerah, tadi lupa saya lihat. Kadang-kadang kasur juga suka ada di sungai. Iya, itu salah satu. Kenapa mereka bilang habis nggak, kita nggak dapat sampah, nggak tempat sampah, nggak tahu di mana buang sampah. Nah, kan saya juga kadang mereka juga tidak merasa berdosa karena udah jadi begitu aja. Jadi kalau saya pikir, yuk kita mulai ya tadi, maaf ya, contoh ya. Di Cina, tahu ketua untuk pengawasan WC dan toilet seluruh China, saya juga baru sebelum kejadian corona. Itu WC mereka yang joroknya waktu saya ke sana 1985, sekarang clean, bersih. Tahu nggak siapa? Maaf nih ya Pak Jokowi, jangan marah ya. Tahu nggak? Ketua pengawasan toilet seluruh Cina adalah presiden. Gimana nggak dia pasang semua? Ini kan teknologi canggih. Tuh di restoran itu jorak tutup gitu loh. Ibu bener. Jadi saya jadi bingung waktu kemarin saya ke Mongolia dalam. Setiap berhenti di rest area, WC-nya bersih. Bayangin 1,5 miliar orang bisa bersih tuh. Karena apa? Semua ada ininya. Ada TV-nya. Dikasih lihat. Situ jorok, langsung tegur. Kan langsung networknya kan kebanyak gitu. Jadi dia bilang itu jorok udah. Jadi hal itu aja kan lingkungan hidup. Makanya sampah di daerah itu yang tadi pagi saya lihat di TV. Ya Allah, betul-betul gila tuh, gimana ya bisa hidup begitu. Nah, itu satu contoh, tapi nggak bisa disalahin Pak. Bapak saya pernah, maaf ya, dekat sini, saya nggak apa-apa, biar aja Banten juga tuh. Saya ke Banten Pak, masih
Dobret tau nggak Pak? Apa itu dobret? Ngebret di kebon, bon bread namanya. Maksudnya itu. Toilet, nggak ada toilet. Ada toilet. Satu bener satu Tidak jam terlalu dan jauh dari Jakarta ya? ya satu jam dari Jakarta dan dekat rumah bupati. Mampus, mati nggak saya Pak? Benar. Terus waktu saya bilang, yuk kita mesti jaga lingkungan, kebersihan, toilet. Saya ke sana Pak. Oke, kita bayar ya 5.000 1 bulan supaya bisa dipakai toilet umum. Iya. Nggak mampu. Gimana Bu? Iya. Nggak mau kan? Ini yang kami suka dari Bunda Dewi Motik ya, straightforward to the point. Saya lihat. Tidak ada Saya lihat. ngaleng-ngaleng gitu ya kalau orang Saya Jawa. orang kerja, Jadi saya lihat, saya bilang ini gimana? Masa 5.000 kan kita mesti dijaga dong toiletnya biar bersih Pak. Kan itu kita udah kesumbangin, udah sumbang kita dari Iwapi udah nyumbang itu toilet, ngerti nggak? Nggak dipelihara ya bagaimana dong? Iya. Jadi memang harus melalui regulasi juga begitu ya. Kalau Iya. perlu ditanamkan atau menjadi built-in sama kurikulum begitu ya. Harus. Jadi untuk menjaga mood juga, apalagi kalau salah satu contohnya aja di China itu presiden langsung gitu ya mengawasi sesuatu yang memang terkait dengan lingkungan ya. Toilet kan malu masa Iya. presiden MCK enggak? gitu. MCK. Dia nggak malu loh, dia langsung. Iya. Bukannya ditegur sama anak MCK-nya. Kayak menteri kita kan kasihan orang cuma jaga WC aja dapat duit kan lumayan ya untuk hidup. Baik, nanti kita akan sambung lagi bincang-bincangnya terkait dengan SDGs karena Bu Hana juga ketua SDGs nih. Wah, nanti kita akan korek-korek ya pengalamannya Bu Hana untuk kita semua supaya kita juga ikut terinspirasi supaya kita juga ikut pintar begitu ya. Kita akan menyaksikan dulu video ya. Video dari kegiatan yang tentunya sudah kita laksanakan begitu di kampus Bekasi Universitas Esa Unggul. Silakan. Itu kan gersang sekali Bu. Kalau di tanah ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Dewi Motik, Ibu Hana Pada Muhammad, ibu-ibu dari IWAPI Kota dan Kabupaten Bekasi serta IWAPI Pusat, serta Bapak Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat datang di Kampus Bekasi. kita bersyukur pemerintah sekarang telah memperhatikan melalui untuk tidak boleh ada dan tidak ada penanaman pohon. Dari pemerintah 1.000 melalui IWAPI diketuai oleh Ibu Hana. Pelan-pelan aja Ibu. Maafkannya nanti. Tarik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang kita habis selesai menanam pohon Matoa dari Papua. luar biasa. Kita lihat nanti peliharaannya oleh para mahasiswa. Ingat, Berikutnya. nggak dipelihara, nggak dapat ijazah. Hari ini kita telah selesai ada kegiatan bersama IWAPI untuk menanam pohon di kampus kita Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan menanam pohon ini. Kegiatan menanam pohon ini tentu banyak kebaikan yang kita dapat juga sebagai mahasiswa, yaitu bisa bertanggung jawab untuk menanam pohon dan membesarkan pohon tersebut agar di kampus kita ini bisa hijau dan segar gitu. Hari ini kita melanjutkan lagi kegiatan kita menanam bersama IWAPI yang dibantukan oleh Ibu Fadia Laka di kampus Universitas Unggul, di mana tindak lanjut ini kami harapkan akan semakin berkembang dengan harapan juga teman-teman yang di sini menurut Pak Direktur Nixon ada 3.000 itu menjadi influencer menanam.
Alhamdulillah dengan Ibu Hana kami dapat banyak menanam dan bukan hanya untuk menanam tetapi dipelihara. Harapan kami itu ke depan kita akan lebih solid lagi dalam menanam pohon di wilayah kerja BPJS AL Citarum Citali, Citarum Ciliwung ini ya khususnya dan Indonesia atau terima kasih. Tangannya gini. Karya kita. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Anak Muda Masa Depan, dan baru saja kita melihat bagaimana keseruan dari aktivitas kita ya untuk menanam pohon dan juga melestarikan alam pastinya ya di kampus Bekasi Universitas Esa Unggul. Kembali ke Ibu Hana. Bu Hana kan juga sebagai ketua SDGs nih. Ini bagaimana melihat gerakan kita ini? Iya, SDGs itu tadi Bu Dewi mengatakan tadi awalnya MDGs ya, lalu berubah menjadi SDGs, Sustainable Development Goal. Itu adalah pembangunan berkelanjutan. Artinya ini mungkin salah satu dari 17 program dari SDGs, yaitu melestarikan lingkungan, juga untuk menjaga climate change kita. Otomatis dengan program-program yang kita lakukan di kampus atau kita lakukan di pesisir pantai, itu merupakan salah satu program dari SDGs gitu. Jadi SDGs itu adalah kita semua sebetulnya, semua elemen masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Bagaimana kita mencintai lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga kondisi tanah kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak ikut melestarikan, ikut menjaga, seperti itu. Jadi memang kembali lagi ini merupakan tanggung jawab semua pihak begitu ya. Stakeholdersnya nih semua nih, seluruh masyarakat Indonesia. Bu Dirjen, untuk closing remarks, memberikan wejangan kepada kita semua nih supaya kita selalu sadar bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan alam negara kita begitu ya. Monggo Bu, silakan. Ya, makasih Mas Bugi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita wajib untuk melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan dari yang kecil di lingkungan rumah kita sendiri dulu, kemudian di yang lebih luas lagi, dan tentu saja ini kalau semuanya sudah melakukan hal yang sama, kita sudah bisa paling tidak bisa melakukan kegiatan penghijauan dan hasilnya nanti bisa kita manfaatkan bersama. Nah, selain itu tadi titip juga terkait dengan pengelolaan sampah. Ini harus dimulai juga dari masing-masing individu, baik di rumah, kemudian tadi yang lebih besar mungkin di kampus, kemudian juga di sekitar lingkungan kita jaga, dikelola. Kemudian sampah-sampah tadi kalau kita bisa di manajemen itu juga menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita juga bisa meminimalkan penggunaan plastik dan sebagainya, ini menjadi habit yang harusnya kita terus-menerus untuk kita lakukan, sehingga ke depan tentu saja kita berharap bahwa lingkungan kita itu menjadi akan lebih bersih dan sehat. Dan kita lakukan secara masif, ini akan signifikan nanti hasilnya begitu ya. Bunda, closing remarks-nya Bunda. Karena saya orang akademisi, tapi saya juga orang praktisi, saya cuma mau titip pesan sama anak mahasiswa. Jangan kebanyakan teori, action aja langsung terus saja kerjain secara masif gitu loh. Apa aja kalau yang baik, kalau secara masif lama-lama jadi kebiasaan, habit. Tapi kalau kita cuma berteori begini begitu nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita berteori langsung implementasi apa yang kita kerjakan secara masif terus-menerus, insya Allah programnya Bu Hana akan kejadian itu semua. Jangan NATO ya. No action talk only. Baik, terima kasih Bunda Dewi. Ibu Hana, apa nih closing remarks-nya? Advice, wejangan untuk kita semua. Kalau saya selalu 4B ya, berbuat, bekerja, berusaha, dan bersyukur. Dalam 4B itu kita tanamkan ke seluruh masyarakat, baik mahasiswa maupun saya dan keluarga. Karena kalau kita nggak selalu niatkan berbuat, hanya berbuat tapi tidak action dengan bekerja, dengan cermat, tepat, kemudian juga berusaha yang terbaik, cari ilmu dan sebagainya. Artinya ini 3 poin ini akan sempurna dengan kita mensyukuri apa yang kita kerjakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kami yang sangat hebat di sini. Ada dari Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ibu Insinyur Diah Murtiningsih, MHum. Kemudian
Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad, Wakil Ketua Umum 5 IWAPI, dan juga Ketua SDGs. Dan ini yang pokoknya deh kalau udah ke beliau nih speechless. Yang kita banggakan bersama, yang kita cintain, Bunda Dr. Dewi Motik Pramono MSI. Saya tuh ngambil dokternya hanya mau kasih lihat orang pintar tuh begitu, ternyata makin goblok. Bener, kok dokter tuh begitu ya. Kalau saya dokter kelihatan pintar nggak, Bun? Nggak. Pinter dong, pinter dong. Paling enak tuh kalau udah kita buat mainan aja, dalam arti kata jangan sok jago deh. Cuma jagonya di satu teori Jangan nato ya, Bu, doang. ya. Yang penting action. Yang penting Nah, action, ya. kalau Budi action. Tadi Bu Hana bilang berbuat, Bekerja, bersyukur. Berusaha dan bersyukur. Iya, luar biasa. Hari Terima ini kasih. saya datang, coba, ayo, mana kepikir orang bilang Bu Dewi kan pesta. Iya. Pagi-pagi udah berangkat, dari Luar airport. biasa. Dari Palembang ya, Bu, ya? Palembang langsung ke Udah sini, gitu, coba luar biasa. udah gitu swabnya kelupaan. Bu Dewi mesti ngabur ke desa-desa cari itu ke kampung-kampung Ya Allah. untuk di swab. Aku Masya cari, Allah. lupa. Oh tidak bisa. Aduh gua juga waktu cewek-cewek galak. Bener. Ibu tidak bisa berangkat kalau tidak di swab. Itu aku terpaksa dapat swab, alhamdulillah. Karena aku on time jadi. Karena orang baik pasti banyak jalan Iya. ya, Bunda, ya. Tapi dengan tadi kalau HP juga nggak berangkat, ya udah gue telepon Bu Hana, gue masih di Palembang. Terima kasih sekali lagi ya Bunda Dewi, Oke. Ibu Dia, Sama-sama. Bunda Hana, terima kasih Sama-sama. banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita lebih pintar hari ini, begitu ya. Dan tentunya pemirsa, memang kita harus saling mengingatkan bahwa melestarikan alam tidak hanya, sekali lagi, so I have to underline my statement that ini adalah responsibility, tanggung jawab kita semua ya. Bukan satu pihak, bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi semua, seluruh elemen bangsa bertanggung jawab untuk melestarikan alam. Kita sudah berbincang terkait tema Green Campus for a Better Future, gerakan penanaman pohon yang diprakarsai oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-47. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Bugi Satrio, pamit undur diri. Dan tentunya salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.